Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adal amanah wa nasahal ummah wa ballagha risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Lantunan takbir, tahmid, tahlil kita kumandangkan sebagai bentuk pengakuan kita bahwasanya kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang tak berdaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Qahhar, Dialah Allah Al-Jabbar, Dialah Allah Al-Mutakabbir, Dialah Allah Rabbul Alamin, Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Fa'alul lima yurid, Dialah Allah yang maha melakukan apa yang Dia ingin kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Dialah Allah yang tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia perbuat. Dan Dialah Allah yang maha adil kepada hamba-hambanya. Dialah Allah yang tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dialah Allah Ar-Rahman, Dialah Allah Ar-Rahim, Dialah Allah yang maha pengasih, Dialah Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang setiap hamba-hambanya. Dialah Allah Ar-Rauf, Dialah Allah Al-Wadud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, baru 1 bulan yang lalu kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Kita mempersiapkan segala sesuatu apa yang kita persiapkan untuk menyambut tamu agung tersebut. Baik fisik kita, materi yang kita miliki, dengan harapan kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk lebih dekat kepadanya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah datang suatu masa di mana seorang hamba bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah momentum Ramadan. Dan sekarang kita sudah memasuki 1 Syawal, pertanda bahwasanya tamu agung itu telah pergi meninggalkan kita. Kemarin datang dan sekarang pergi. Itulah kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang menetap dalam suatu kondisi. Semuanya akan dipergilirkan, semuanya akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipergilirkan di antara manusia. Yang sehat pasti akan merasakan yang sakit, pasti akan merasakan sakit. Yang hidup pasti akan merasakan mati, dan yang datang pasti akan pergi. Begitu juga dengan Ramadan. Kemarin kita begitu nikmat melakukan ibadah bulan Ramadan, dan sekarang dia pergi meninggalkan kita. Tidak ada harapan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang baru saja kita lewati bukan Ramadan yang terakhir. Allah perkenan kita untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sepanjang bulan Ramadan kita sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan. Kita merasakan nikmatnya siam, kita merasakan nikmatnya qiyam, kita merasakan nikmatnya tilawah.
Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi sebetulnya tidak ada seorang pun di antara hamba Allah yang mengetahui secara pasti apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang mengetahui apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seiring perginya Ramadan. Dan tidak ada seorang pun di antara hamba Allah yang mengetahui apakah Allah ridha kepadanya seiring berakhirnya bulan Ramadan. Maka alangkah bahagianya yang apabila Ramadan pergi Allah terima amal ibadah yang dilakukan selama Ramadan. Alangkah bahagianya ketika Ramadan pergi Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan alangkah bahagianya orang yang ketika Ramadan sudah pergi Allah ridha kepadanya. Dan sungguh alangkah celakanya ketika Ramadan pergi tidak ada satupun daripada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah tidak ridha kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaba wa khasira man laqiya Ramadan falam yughfar lah. Celaka dan merugilah sesiapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terimalah amal ibadah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Akhirilah bulan Ramadan dalam Engkau ridha kepada kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setelah Idul Fitri ini Allah tetap karuniakan kepada kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap termasuk hamba-hambanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan berakhir pula dekat kita dengan rumah-rumah Allah. Di sanalah tempat kita bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang memakmurkan masjid pasti dia adalah orang yang beriman. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Tidaklah sesiapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sujud di dalamnya, menyembah Allah di dalamnya, melainkan dia pasti orang-orang yang beriman. Begitu Allah Rabbul Alamin berkata di dalam kitab sucinya Al-Quran. Maka seiring berakhirnya Ramadan, jangan sampai kita lupa langkah menuju masjid. Seiring berakhirnya bulan Ramadan, jangan sampai langkah kita berat menuju ke masjid. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesiapa yang dekat kepada masjid, dia pasti orang yang beriman. Dan ilustrasi orang beriman dengan masjid adalah seperti ikan yang membutuhkan air. Tidak mungkin ikan bisa hidup tanpa air. Sementara perumpamaan orang-orang munafik dengan masjid adalah seperti burung dengan sangkarnya. Tidak mungkin dia berharap akan berada di dalam sangkar burung. Dia berharap untuk segera pergi meninggalkannya. Maka semoga Allah catat kita termasuk orang-orang yang beriman, yang Allah dekatkan hati kita dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tilawah kita dengan Al-Quran. Semoga dengan berakhirnya bulan Ramadan, kita pun tidak meninggalkan Al-Quran. Kita juga semakin dekat dengan Al-Quran, jauh lebih dekat daripada sebelum bulan Ramadan. Itulah surat cinta dari Allah kepada kita. Al-Quranlah penyubur hati kita. Al-Quranlah penerang hati kita. Dia obat apabila gundah gulana dan kegalauan menerpa kita. Tidak ada obat yang menghibur kita yang paling ampuh kecuali kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan qiyam kita. Semoga seiring berakhirnya bulan Ramadan, kita pun tidak lupa untuk menghidupkan sebagian malam, sebagaimana Allah didik kita selama bulan Ramadan menghidupkan malam-malam Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama sudah menjelaskan kepada kita di antara indikasi amal ibadah seorang hamba diterima oleh Allah adalah apabila amalan tersebut
menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah setelah amalan tersebut dilaksanakan. Salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat yang apabila sudah dikerjakan, seorang hamba menjadi berubah sikapnya menjadi lebih baik, jauh dari sifat keji dan mungkar. Karena memang demikianlah Allah menjadikan tujuan daripada ibadah salat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ibadah haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang apabila setelah melaksanakan ibadah tersebut seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin terjaga sikapnya, semakin terjaga lisannya. Pun juga dengan ibadah saum. Ibadah saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang apabila seorang hamba sudah melakukan ibadah tersebut, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang demikianlah Allah jadikan ibadah saum supaya menjadikan seorang hamba semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya ibadah saum kalau setelah Ramadan kemudian kembali kepada kemaksiatan? Apa gunanya kita melakukan qiyam selama bulan Ramadan kalau setelah bulan Ramadan kita kembali kepada sifat manusia yang aslinya, jauh daripada ketaatan dan penuh dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi sesiapa yang setelah ibadah Ramadan semakin dekat kepada Allah, maka beruntunglah dia. Boleh jadi itulah menjadi pertanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, Ramadan pun mendidik kita supaya kita lebih meningkatkan kualitas moral kita. Ada seorang ulama menjelaskan bahwasannya dalam Ramadan Allah mendidik kita sikap-sikap yang terbaik supaya kita bisa memiliki sifat-sifat yang baik tersebut. Yang pertama adalah Ramadan mendidik kita supaya kita lebih ikhlas dalam beramal dan beribadah. Ikhlaslah nafas suatu amal. Tanpa ikhlas amalan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlaslah menjadi tenaga sebuah amalan seorang hamba. Sesiapa yang tidak ikhlas, maka amalannya relatif tidak akan lama. Amalannya akan berakhir seiring dengan faktor yang mendorong amalan tersebut akan pergi. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya akan lenggang, lebih bertahan. Dan sesiapa yang beribadah dan beramal karena mengharapkan ridha manusia, maka kelelahan yang akan didapat. Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitabnya Ridha Nas, ghayatun la tudrak wa ridha Allah ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah capaian yang tidak mungkin dicapai. Ridha manusia itu adalah target yang tidak mungkin dicapai. Karena tidak mungkin kita bisa membuat semua orang senang kepada kita. Wa ridha nas ghayatun la tudrak. Adapun ridha manusia adalah, adapun ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Nikmatnya ketika kita beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada rasa lelah di dalamnya. Dan sesiapa yang beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada kekuatan sebagaimana yang dialami oleh para sahabat Nabi ketika itu. Jumlah yang sedikit melawan pasukan yang begitu banyak orang-orang kafir. Tapi karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, maka banyak peperangan di mana jumlah umat Islam Rasulnya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Kuncinya satu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, niatkanlah segala amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ramadan mendidik kita untuk itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang saum karena penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Moral yang kedua yang dididik oleh Allah selama bulan Ramadan adalah moral kejujuran. Disinilah kondisi di mana orang-orang pintar saat ini semakin banyak, tapi orang jujur boleh jadi mengalami defisit. Alangkah bahagianya apabila suatu bangsa dipimpin oleh pemimpin yang jujur, maka rakyatnya pasti akan sejahtera. Allah berikan amanah kepada mereka yang memikul kekuasaan, tapi kemudian Allah berikan juga kejujuran, maka rakyatnya akan bahagia. Amanah yang dipikul sangat disadari akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan pun mendidik kita untuk jujur. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan untuk melakukan apa yang kita sangat butuh kepadanya. Siang hari kita tidak boleh makan, siang hari kita tidak boleh berhubungan dengan pasangan hidup kita, yang sebetulnya di luar Ramadan itu semua adalah halal, bahkan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ramadan bisa kita tinggalkan padahal tidak ada seorang pun yang melihat kita, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita bisa kita yakin bahwasanya Allah Maha melihat, maka Allah hadirkan sifat jujur pada diri kita. Kita pun memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita saum, sebagaimana orang-orang tahu bahwasanya kita sedang saum. Maka mudah-mudahan setelah beres Ramadan ini Allah pun hadirkan sifat jujur. Kejujuran kita semakin meningkat, Allah jauhkan kita dari sifat dusta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya mengenai kejujuran ini, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah wa innal abda la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan." Hendaklah kalian bersifat jujur, kata Rasulullah, karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada seorang hamba kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan seorang hamba kepada surga. Dan tidaklah seorang hamba bersikap jujur melainkan pada akhirnya Allah akan catat dia sebagai hambanya yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan hendaklah seorang hamba menjauhi sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilan nar, karena sikap dusta itu mendekatkan seorang hamba kepada neraka. Wala yazalu rajulun yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan ada seorang hamba yang berbuat dusta sampai Allah catat dia termasuk hamba-hambanya yang gemar berdusta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, Ramadan pun mendidik kepada kita supaya kita lebih berempati kepada lingkungan sekitar. Apabila Idul Adha, Idul Kurban, orang-orang miskin berupaya merasakan apa yang dimakan oleh orang-orang kaya berupa daging. Ketika itu orang-orang miskin pun bisa merasakan. Maka ketika Ramadan Allah mendidik kita supaya kita lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Mereka terpaksa untuk saum di luar bulan Ramadan karena tidak ada makanan. Maka ketika Ramadan kita pun didik oleh Allah supaya kita bisa merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh mereka. Oleh sebab itu di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah, zakatul fitri, zakat supaya orang-orang yang miskin tidak merasakan kelaparan di bulan Syawal, tepatnya di 1 Syawal. Maka mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita memiliki jiwa dermawan, lebih berempati lagi kepada lingkungan sekitar. Jangan sampai kita kenyang tapi ada saudara kita yang kelaparan. Jangan sampai kita kenyang tapi tetangga kita ada yang kelaparan. Allah selalu sandingkan hablum minallah dengan hablum minan nas di dalam Al-Quran. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Larangan menyembah Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hubungan vertikal, dan berbuat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua adalah hubungan horizontal. Rasulullah dalam hadisnya pun demikian. Idza tabahtum khadrawat fa'ksiru ta'am. Apabila kalian memasak sayur maka perbanyak airnya. Ini pun sebuah upaya dari Rasulullah mengingatkan umatnya supaya memperhatikan tetangga. Jangan sampai kita kenyang sebelahnya kita miskin. Dan Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali apabila kalian berpegang teguh dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan vertikal, wa hablum minan nas, dan hubungan di antara sesama.
Dan yang terakhir, Ramadan mendidik kita untuk sabar. Sabar yang bukan berarti hanya ketika ditimpa oleh musibah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya sabar itu ada pada 3 kondisi. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika meninggalkan maksiat untuk terus meninggalkan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Beliau mengatakan di antara sabar yang paling ringan itu adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Orang akan sedih ketika ditinggal saudaranya wafat, tapi kesedihan itu tidak akan lama. Seiring berlangsungnya waktu akan menyadari bahwasanya ini adalah realita yang harus dihadapi. Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, ini yang kata Ibnu Qayyim, ini yang dituntut sampai ajal menjemput kita. Dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kurniakan pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan sempurnakan pahala orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Dan nanti apabila seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, Allah akan katakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian atas kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan musibah ketika di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, pada akhirnya kita harus menyadari bahwasanya tidak ada jalan keselamatan kecuali kalau kita berpegang teguh kepada agama ini. Tidak ada jalan ketenangan kecuali kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus menyadari bahwasanya kita itu adalah hamba yang lemah. Kita butuh bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang baru saja kita lakukan ini menjadi bekal dalam kehidupan kita dalam bulan-bulan yang akan datang. Kita lebih kokoh lagi dalam kehidupan ini, dan Allah kurniakan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat wa yaqdirul hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak kami, dosa orang-orang mukminin yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kita bersimpuh selama bulan Ramadan, kita qiyam, kita siam, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Jangan sia-siakan amal ibadah kami, ridailah kami ya Allah ya Rabbana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup anak-anak kami yang saleh-salehah. Jadikanlah keturunan kami yang saleh-salehah, sukses dunia dan akhirat. Jagalah mereka, bantulah kami untuk mendidik mereka, bimbinglah kami untuk memberikan jalan yang terbaik kepada mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istiqamah setelah Ramadan. Dekatkanlah kami kepada rumah-rumah-Mu. Jadikanlah kami termasuk orang yang betah, orang yang tenang ketika membaca kitab suci-Mu. Orang yang begitu merindukan untuk membaca kitab suci-Mu. Orang yang begitu merindukan untuk selalu dekat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila di antara saudara-saudara kami yang dekat dengan kami ada yang sudah pergi melalui kami, ampunilah mereka ya Rabbana. Sayangilah mereka ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka, terangkanlah kubur mereka. Kumpulkanlah mereka bersama para siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan pertemukanlah kami dengan mereka. Rabbana wa atina ma wa'tana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah yang maha memudahkan yang sulit, mudahkanlah urusan kami. Allahumma ya syafi'ul amrad ishfi mardana wa mardal muslimin. Wahai Allah yang maha menyembuhkan yang sakit, sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah usia kami, berkahkanlah usia kami, karuniakanlah kepada kami kesehatan. Jadikanlah sisa usia kami usia yang penuh berkah, dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini dengan orang tua kami, dengan kerabat kami, dengan pasangan hidup kami, maka kumpulkanlah kelak nanti di surga bersama mereka.
bernostalgia mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah kami lakukan selama di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.